Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan keempat ini, yaitu tentang ekstraksi ciri dengan pendekatan is detection atau pendetection tepi. Oke, teman-teman semua, kemarin kita sudah belajar atau sudah sampai pada tahap reprosesinya. Kemarin ada beberapa tahapan seperti histogram, kemudian ekualisasi histogram, ada juga filtering. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pada tahap berikutnya, pada eh, tahapan pengolahan citra digital, yaitu pada tahap ekstraksi ciri atau ekstraksi fitur. Nah, untuk ekstraksi fitur di sini sebenarnya ada banyak nantinya akan kita pelajari, tapi di sini kita akan fokus dulu tentang deteksi tepi atau edge detection. Nah, berbicara mengenai tepi atau edge itu apa? Secara pengertian itu adalah sebuah perubahan nilai derajat intensitas atau derajat keabuan yang mendadak dalam jangka atau dalam jarak yang singkat, ya. Jadi kemarin seperti yang saya tunjukkan di pertemuan yang lalu bahwa sebuah citra itu terdiri dari beberapa piksel-piksel yang memiliki angka-angka tertentu penyusun dari derajat keabuan. Nah, ketika sebuah piksel di beberapa tetangganya itu terdapat satu piksel atau beberapa piksel yang perubahannya itu mendadak, misalnya dari eh, nilainya itu dari ada yang 4, 5, 7, 6, kemudian di piksel tetangganya atau sebelahnya itu tahu-tahu menjadi 80, 90, 100, dan sebagainya. Nah, perubahan yang mendadak dan besar ini itu disebut sebagai sebuah edge atau tepi. Oke, kemudian tepi sendiri, jika kita berbicara mengenai tepi, otomatis perubahannya itu memiliki arah ya. Jadi arahnya bisa horizontal, bisa vertikal, atau bisa juga menyerong gitu ya. Nah itu berbeda dengan noise yang kemarin kita bahas. Kalau noise pada proses filtering kemarin itu eh, sebenarnya pengertian yang hampir sama dengan deteksi tepi. Bedanya kalau noise itu dia perubahannya mendadak besar tapi tidak berkorelasi gitu ya. Jadi perubahannya itu hanya ada di satu titik tertentu, tidak ada yang nyambung ke titik-titik yang mana yang lain dan sebagainya. Oleh karena itu sangat penting ketika kita ingin mendeteksi tepi itu disarankan untuk memastikan bahwa citra digital atau citra yang kita miliki itu sudah bebas dari noise. Karena ketika masih terdapat banyak noise, maka noise-noise tersebut akan dianggap sebagai sebuah fitur atau tepi pada proses pendeteksian tepi. Nah, di mana tepi gitu ya? Nah, tepi itu ada di sini ya, seperti kita ditunjukkan pada gambar ini. Jadi tepi itu adalah sebuah representasi garis-garis sebuah objek yang ada pada citra digital. Nah, tepi sendiri itu ada beberapa macam. Di sini ada tepi curam, tepi landai, kemudian ada tepi garis dan tepi atas. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah, kita melihat salah satu contoh di sini, gitu ya. Nah, jadi ada di sini kita andaikan memiliki citra sekian ini dengan ukuran yang sekian. Nah, kalau kita lihat di sini, itu bagaimana sih kok bisa terbentuk gambar seperti ini atau tepinya? Nah, itu arahnya itu tadi. Ketika sebuah pixel itu mendapati ada perubahan nilai intensitasnya, di sini kita lihat perubahannya dari 4 ke 5, gitu ya. Dia akan mengikuti perubahan tersebut arahnya. Nah, jadi ketika kita lihat ternyata oh di sini ada perubahan, gitu ya. Kalau di sini tadi belum ada perubahan, maka dia akan lurus terus. Ketika ada perubahan, dia akan mengikuti perubahan kemana. Dia akan naik. Nah, kemudian sampai di sini dia akan mengecek lagi, oh ternyata di sini lebih besar lagi, dan seterusnya sampai di ujung ke 8 ini yang mana tidak ada perubahan lagi, garisnya menjadi lurus gitu. Nah, tujuan dari pendetection tepi itu sendiri itu untuk meningkatkan penampakan garis batas atau sebuah tepi
tepian yang ada di dalam sebuah objek citra digital. Nah, sehingga pada proses ekstraksinya nantinya fitur-fitur yang bisa diekstrak kita akan lebih mudah dibedakan atau dianalisis gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya tujuan dari proses ekstraksi fitur itu sendiri baik nanti menggunakan deteksi tepi ataupun deteksi-deteksi yang lain itu tujuannya itu apa? Yaitu untuk mencari perbedaan atau ciri khas dari sebuah citra digital yang mana itu nanti akan dijadikan sebuah acuan untuk membedakan itu adalah objek A atau objek B dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh dari sebuah objek yang telah berhasil dideteksi menggunakan edge detection. Jadi yang objek itu tepi-tepinya akan diubah menjadi warna putih gitu ya. Nanti dengan ada proses thresholding juga gitu ya. Dan yang bukan objek atau bukan tepi itu akan diubah menjadi warna hitam. Nah, deteksi tepi ini sendiri itu juga bisa digunakan pada proses deteksi plat nomor ya atau plat kendaraan, di mana dari plat yang terdeteksi itu nantinya akan diekstrak menjadi sebuah huruf untuk digunakan untuk analisis keberlanjutan. Atau juga bisa mendeteksi jenis-jenis koin, kemudian menghitung jumlah buah dan sebagainya. Nah, sebenarnya dari tujuan analisis citra digital itu untuk mengidentifikasi parameter-parameter yang diasosiasikan dalam sebuah objek citra digital. Nah, pada umumnya itu terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama proses ekstraksi ciri itu sendiri. Ya. Pada kasus kali ini kita membahas khususnya mengenai ekstraksi edge detection ya, pada ekstraksi ciri. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses yang namanya segmentasi ya, yaitu mengubah hasil dari deteksi ciri tersebut ke dalam sebuah citra biner. Nah, nanti ada proses yang namanya proses thresholding. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap klasifikasi, yaitu untuk mengklasifikasikan sebuah citra itu di mana hasil-hasil fitur yang terekstrak itu akan digunakan atau diolah dan dianalisis untuk mencari pola-pola yang ada di sebuah citra atau objek tersebut. Nah, secara teknik proses deteksi tepi itu sendiri ada dibedakan menjadi tiga di sini ya. Ada operator gradient pertama, ada operator turunan kedua, dan operator kompas atau kompas operator. Nah, untuk operator gradient pertama ini, nah teman-teman mungkin sudah agak pusing gitu ya melihat dengan rumusnya ini. Nah, teman tenang saja ini itu adalah sebuah turunan dari sebuah apa namanya? Turunan pertama dari sebuah fungsi kemiringan di mana dari fungsi tersebut setelah diturunkan maka akan menjadi sebuah kernel ya. Kemarin kita mengenalnya atau struktur elemen di mana di sini terdapat dua kernel, yaitu kernel GX dan GY. Kenapa harus dua? Padahal di filtering kemarin kita hanya menggunakan satu kernel gitu ya. Ya, karena pada proses deteksi tepi itu sendiri, kita akan mendeteksi tepi itu yang terdiri dari tepi tegak dan juga tepi mendatar ya. Nah, sehingga kita perlu dua kernel, di mana untuk GX itu mendeteksi tepi-tepi yang horizontal dan GY itu tepi-tepi yang vertikal. Nah, di sini misalkan kita memiliki 5 kali 5 citra ya ukurannya dengan eh, persebaran citra sebagai berikut. Kemudian ketika kita lakukan operasi konvolusi ya, kemarin masih ingat operasi konvolusi yaitu geser itu. Nah, itu akan menghasilkan citra seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini gitu ya. Jadi operasi konvolusi kemarin itu dimulai dari pojok kiri atas. Nah, kalau kita operasikan dengan gradient GX dulu, maka di sini yang pertama kali yang dilakukan adalah di sini. Nah, ketika ini dilakukan, maka satu ini dikali dengan min satu dijumlahkan dengan satu ini dikali dengan satu, maka hasilnya adalah 0 yang akan mengisi pada eh, ini paling kiri ya. Kemudian sampai situ kita akan geser ke kanan gitu ya. Nah, hasilnya juga 0 karena sama-sama hasilnya.
Nah, sampai di sini, gitu ya, sampai di sini, itu juga masih nol. Nah, kemudian udah mentok di sini. Nah, kok nggak ada satunya? Maka ketika dia sudah mentok dan tidak ada pasangannya, karena di sini kernelnya itu adalah ada dua, gitu ya, ada minus satu dan satu, maka hasil di sini itu akan menjadi bintang, gitu. Nah, demikian pula untuk yang misalnya untuk yang ini ya. Kenapa ini bisa jadi minus satu? Karena pada proses ini di sini ya, saya kotak di sini, itu maka satu dikali min satu, hasilnya min satu dijumlahkan nol kali satu adalah nol. Maka min satu tambah nol hasilnya adalah minus satu. Gitu. Nah, cukup mudah. Kemudian untuk gradien Z, nah ini juga mudah, hanya beda posisinya aja ya. Kalau tadi adalah seperti ini, nah kalau yang ini itu prosesnya seperti ini. Nah, nanti akan bergerak ke kanan sampai mentok di sini, otomatis nanti yang akan menjadi bintang itu yang paling bawah. Karena ketika sampai di sini itu bawahnya sudah mentok tidak ada, gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan gradien X dan Y, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan arah. Ya. Arahnya tadi kalau kita lihat di rumus di slide berikutnya itu menggunakan tan pangkat min 1 kali GY bagi GX. Nah, atau ketika kita sudah mendapatkan gambaran seperti ini, kita plotkan ke dalam sebuah matriks, itu akan jauh lebih mudah ya. Jadi kita cukup melihat, kita akan membandingkan antar koordinat yang sama. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ketika nilainya ini adalah sama-sama 0 atau nilainya itu sama, bernilai sama antara X dan Y, maka arahnya itu dia masih random gitu ya, atau bebas, atau kita berikan bintang. Nah, namun ketika nilai di gradien X ini adalah satu atau minus satu dan di gradien ini adalah 0, maka arahnya akan mengikuti yang X, karena X itu untuk horizontal, maka dia arahnya adalah horizontal. Nah, demikian pula ketika nilai yang ada di X ini 0, tapi yang di Y itu adalah satu atau minus satu, maka yang arahnya ini adalah vertikal, mengikuti yang Y. Gitu ya. Nah, ini ada yang unik atau yang beda. Yang beda ini kenapa serong? Nah, serong ini dikarenakan karena pada gradien Y maupun gradien X itu sama-sama tidak bernilai 0 atau bernilai minus 1 atau 1 ya. Asalkan tidak bernilai 0, maka keduanya itu akan menghasilkan garis yang miring gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang operator turunan pertama. Nah, kemudian ada juga itu operator turunan yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya hanya beda jumlah kernelnya aja di sini. Kemudian ada yang lain yaitu operator gradien yang lain. Di sini ada operator Sobel, ada operator Robert, Lewitt, dan Kenny. Gitu ya. Nah, namun sebelum saya lanjutkan untuk presentasinya ini atau untuk materinya, maksud saya untuk materi hari ini, eh, saya ada sebuah mini tugas untuk teman-teman semua di sini ya. Jadi saya sudah menyiapkan tugas refleksi konvolusi ini. Jadi ini sebagai apa ya? Untuk membantu teman-teman untuk melatih pemahaman teman-teman tentang operasi konvolusi. Kenapa? Karena nantinya sampai di beberapa pertemuan ke depan, operasi konvolusi ini akan selalu dipakai. Maka nanti ketika kita lanjutkan di mata kuliah computer vision, gitu ya, di situ ketika kita menggunakan deep learning, kita juga menggunakan operasi konvolusi. Nah, operasi konvolusi itu tadi ya, yang seperti saya contohkan yaitu operasi geser, eh, kali, dan jumlah gitu. Nah, ini tugasnya saya berikan sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan saya secara daring. Nah, ini soalnya hanya ada satu gitu ya, hanya ada satu citranya ini, ukurannya adalah 5 kali 5 ini. Kemudian ini cukup menggunakan satu kernel saja ya, karena ini bukan tentang deteksi tepi atau apa, ini hanya murni benar-benar untuk memahamkan teman-teman tentang operasi konvolusi, gitu ya. Nah, silahkan nanti dikerjakan, kemudian
Setelah selesai, nanti silakan teman-teman upload di Google Drive teman-teman masing-masing. Lalu untuk linknya silakan dikirim ke grup WA dan dengan catatan itu sifatnya open ya. Jadi saya bisa melihat tanpa harus minta akses untuk login dan sebagainya gitu. Itu bagi teman-teman nanti sebagai bukti mengikuti perkuliahan hari ini. Untuk maksimal pengumpulannya untuk yang konvolusi ini itu pada jam 3 sore ya, 3 sore. Nah, jadi asumsi saya teman-teman melihat video ini pada jam 1 gitu ya. Nanti setelah itu teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa segera mengerjakan mini tugas ini sebagai bukti keikutsertaan teman-teman pada pertemuan keempat ini, gitu ya. Oke, mungkin itu eh, penjelasan dari saya. Jadi silakan nanti diikuti. Nanti bagi yang tidak mengumpulkan, berarti terlihat bahwa em, dia tidak mengikuti perkuliahan pada hari itu juga. Oke, saya lanjutkan pada pendeteksian tepi. Sini ya, tadi ada 4 operator, Sobel, Rupert, Lewit, dan Kenny. Nah, apa itu? Untuk operator Sobel sendiri, nah ini sebenarnya ada cara ya untuk menghasilkan kernel. Bagaimana nih kernel itu tersusun untuk operator Sobel dan sebagainya. Nah, akan tetapi ini kita tidak perlu fokus ke sana ya, karena kita nanti fokusnya adalah bagaimana cara melakukan pendeteksian tepi. Untuk kernelnya nanti teman-teman bisa lihat atau cari-cari di sumber lain atau di Google untuk kernel Sobel itu seperti apa struktur elemennya. Nah, di sini uh, kita sudah mendapatkan 2 kernel juga untuk yang Sobel ya, tapi di sini lagi-lagi itu ada 2 kernel seperti pada turunan pertama tadi gitu ya. Kalau di sini ada kernel SX dan SY atau Sobel untuk bagian X dan Sobel untuk bagian Y. Nah, ini secara matematis dapat dirumuskan dan menghasilkan kernel seperti ini gitu ya. Oke, setelah kita dapatkan kernelnya sama tadi kita lakukan operasi konvolusi ya. Jadi teman-teman itu operasi konvolusi itu seperti apa? Oke. Nah, ini misalnya ini saya screenshot dulu. Nah, operasi konvolusi itu adalah operasi geser, kali, dan jumlah gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendeteksi tepi, maka kita akan mendeteksi tepi yang horizontal maupun yang vertikal ya. Sehingga di sini kita perlu melakukan konvolusi dengan kernel SX maupun dengan kernel yang SY. Nah, di sini teman-teman kalau perhatikan, ini kotak ini adalah awal mula proses konvolusinya ya. Jadi pertama adalah lakukan ini dulu dengan yang citra ini dengan SX dan SY. Baru setelah selesai nanti akan geser ke kanan gitu. Setelah selesai geser lagi ke kanan. Ketika sudah mentok, maka dia akan turun di baris kedua dari kiri lagi dan seterusnya sampai di ujung kanan bawah. Nah, saya contohkan dulu yang ada di sini ya, yang di kotak ini. Um, Kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi dia menghitung 2 kali ya, menghitung untuk yang SX maupun yang SY. Untuk yang SX sendiri itu pertama itu adalah -1 ini. Jadi mudah ya, sesuai dengan koordinatnya aja, berarti -1 dikalikan dengan 3 ini ya. Dijumlahkan dengan 0 dikali dengan 4. Nah, karena hasilnya 0 maka di sini tidak perlu ditulis. Lalu 1 dikali dengan 2 itu ya adalah 2 ini ya, 2 kali 1 ini. Kemudian -2 dikali dengan 2. Nah, ini ada di sini ya. Oke, kemudian ini 0 kali 1 otomatis tidak perlu ditulis karena 0 hasilnya. 6 kali 2 ini ya. 6 kali 2 itu ada di sini. Nah, berikutnya 3 kali -1 ini ada di sini. 0 kali 5 tidak perlu ditulis dan 1 kali 7 ada di sini. Nah, setelah dikalikan dan dijumlahkan itu ketemunya adalah 11. Ini yang untuk yang SX.
Nah, kita juga perlu melakukan kalkulasi untuk yang kernel SY pada citra yang telah di kotak ini juga, gitu ya. Jadi 1 kali 3, ini 2 kali 4, nah ini dan seterusnya. Itu sama tadi caranya sampai ketemu adalah -7. Nah, setelah kita mendapatkan hasil untuk yang SX dan SY, tahap berikutnya yaitu kita akan mencari yang namanya nilai magnitudo itu tadi ya. Nah, nilai magnitudo itu rumusnya adalah akar SX kuadrat dijumlahkan dengan SY kuadrat. Atau secara sederhana teman-teman bisa melakukan operasi dengan absolut SX plus absolut SY. Ya, sehingga pada contoh yang di sini absolut SX adalah absolut 11 dijumlahkan dengan absolut SY adalah -7, maka hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini itu akan berimpact atau berpengaruh mengubah nilai satu yang ada di sini. Ya, nilai satu ini atau ini akan diubah menjadi 18. Ini. Gitu. Nah, otomatis nanti ketika teman-teman geser ke sini lagi, gitu ya, misalnya saya geser ke sini, tuh, ketika dioperasikan dengan SX dan SY dan mencari nilai magnitudo, maka yang akan mereplace adalah nilai yang 6 ini, di mana ini akan ada di sini, di nilainya, diisikan hasilnya berapa. Geser lagi, gitu ya, geser lagi, maka yang akan diubah yang 4 atau di sini. Nah, yang di sini itu tidak berpengaruh, karena di sini sudah mentok, gitu. Nah, kalau kita ingin berpengaruh seluruhnya, semuanya terubah nilainya, itu kita bisa menambahkan yang namanya padding. Sini ya, padding kemarin yang seperti saya jelaskan itu bisa nilainya 0, 0, 0, 0, 0, atau nilainya adalah nilai yang terdekat pada matris terluar. Tuh. Oke, nah itu untuk yang operator Sobel ya, cukup mudah ya teman-teman. Kemudian ada lagi operator, oke, nah ini ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai magnitudo tadi, ini ya, ini adalah nilai magnitudo hasil deteksi tadi. Berikutnya kita akan mengubah gambar tersebut yang telah dideteksi itu menjadi warna atau citra biner, yaitu yang terdiri dari hitam dan putih. Nah, otomatis kita memerlukan yang namanya proses thresholding ya, di mana kita menentukan nilai T atau ambang batas thresholdnya. Lalu kita akan lihat di sini, nah, hasilnya misalnya ini adalah hasil proses deteksi tadi ya dari citra ini mendapatkan hasil ini, gitu ya. Kemudian kita akan threshold. Nah, ingat ya teman-teman, ketika nilai thresholdnya ini sudah ditentukan, maka kita cukup melihat apakah nilai-nilai pixel ini lebih besar atau sama dengan 12. Jika iya, maka akan menjadi 1, tapi jika tidak atau lebih kecil dari 12, maka akan menjadi 0. Seperti ini. Nah, sehingga nantinya tepi-tepinya itu bakal terlihat di mana yang tepi itu menjadi satu atau garis putih, tapi yang bukan tepi atau bukan objek itu akan menjadi 0 atau hitam. Gitu. Ya, cukup mudah. Ini contohnya. Berikutnya itu ada yang namanya operator Prewitt. Ya. Jadi operator Sobel tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian yang kedua ada operator Prewitt. Nah, untuk operator Prewitt sendiri itu sama ya, dia tetap menggunakan dua kernel yaitu kernel X dan kernel Y. Bedanya itu hanya di simbol saja. Kalau tadi SX, kalau sekarang PX. Kenapa? Kalau tadi S itu adalah Sobel, ini P itu adalah Prewitt ya. Tapi dari sisi rumus untuk mencari nilai magnitudonya itu sama ya. Tetap menggunakan akar PX kuadrat plus PY kuadrat atau nilai absolut PX plus nilai absolut PY gitu. Nah, berikutnya operator yang ketiga itu adalah operator Robert. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan dua operator yang sebelumnya, di mana pada operator Robert ini ukuran kernel yang digunakan itu adalah 2x2 ya. Di sini ada juga namanya adalah R plus dan R min. Nah, akan tetapi dari sisi pencarian nilai magnitudonya itu sama, tetap menggunakan nilai absolut R plus dan absolut R min. Nah, ini contohnya ya. Ketika misalnya untuk citra derajat 0 kali 0, maka ini aja dikalikan. Nah, 3 kali 1
kemudian 0 dikali 4 tetap 0, 0 kali 2 0, dan minus 1 kali 1 adalah min 1. Nah, sehingga 3 dijumlahkan dengan min 1 itu adalah 3 min 1 atau 2. Kemudian untuk yang SY itu adalah 0, 1 min 1, 0. Sama prosesnya tadi ya. Dijumlahkan, ketemu, itu hasilnya adalah 4. Nah, sehingga untuk nilai yang ada di sini, nilai 0,03 ini akan diubah menjadi 4 di sini. Gitu. Dan seterusnya. Itu adalah proses konvolusi pada operator Hilbert pada tahap atau kasus pendeteksian tepi. Oke, kemudian untuk operator yang berikutnya yaitu ada yang namanya operator Kenny ya. Jadi operator Kenny ini konon katanya gitu ya. Jadi hasil penelitian beberapa peneliti sebelumnya itu memperoleh hasil bahwa operator Kenny ini jauh lebih baik hasilnya dibandingkan dengan operator-operator lain seperti operator Robert, operator Playwit, dan juga operator Sobel gitu ya. Dan dia cirinya itu biasanya menghasilkan garis yang tebal dengan ketebalan 1 pixel. Untuk prosesnya itu menggunakan penapis Gaussian untuk yang Kenny ini gitu ya, dan bisa menggunakan salah satu kernel yang ada pada operator-operator sebelumnya kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh hasil pencarian magnitudo, kemudian proses deteksi tepinya. Nah, berikutnya operator yang kedua atau operator turunan itu ada yang namanya Laplacian. Laplace gitu, nanti Laplacian Gaussian gitu ya. Laplace Gaussian itu sama-sama untuk melakukan pendetection tepi gitu ya, akan tetapi ini lebih ekstrim atau lebih hasilnya lebih baik dibanding pada operator-operator sebelumnya gitu ya. Karena dari lihat rumus turunannya mungkin sudah banyak banget dan teman-teman nggak agak pusing gitu ya. Nah, akan tetapi yang penting nanti teman-teman tadi untuk secara konsep pada pada tahapan deteksi tepi menggunakan beberapa operator tadi sudah clear atau sudah paham gitu ya. Yang penting itu jadi nantinya ketika teman-teman maju ke pendadaran, ketika ternyata kebetulan mengambil topik ini, teman-teman sudah bisa menjelaskan gitu ya. Maksud apa sih dari deteksi ini, deteksi Sobel misalnya, itu konsepnya seperti apa, cara kerjanya dan sebagainya, teman-teman bisa menjelaskan gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh untuk Laplacian Gaussian gitu ya. Gitu. Oke, ini tinggal contoh-contoh aja untuk gambar-gambarnya. Nah, ini untuk Laplacian tadi gitu ya. Oke. Nah, ini contoh hasil deteksinya gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan dipraktekkan, dilihat eh, kira-kira hasilnya seperti apa. Apakah jauh lebih baik dengan ini? Apakah memang kain itu terbaik dibanding yang lain dan sebagainya, itu nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri, gitu ya. Nah, itu untuk materi deteksi tepi. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum kita, gitu ya. Praktikumnya itu mengenai deteksi tepi juga pastinya. Gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan modul praktikum yang nanti teman-teman bisa coba menggunakan Google Colab atau Jupyter Notebook. Di situ sudah ada ketentuan tahapan caranya. Kemudian teman-teman cukup mengetikkan atau menjalankan kode praktikum yang sudah saya sediakan. Nah, di sini akan tetapi dia bentuknya gambar sehingga teman-teman perlu mengetiknya ya. Ya, langsung aja saya bikin gambar biar teman-teman itu terbiasa dengan sintak-sintak yang ada di Python. Nah, berikutnya setelah teman-teman jalankan running code-nya baik di Google Colab maupun di Jupyter Notebook, silakan coba diamati, dianalisis kira-kira hasilnya itu seperti apa. Mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan insight baru yang bisa disampaikan pada laporan tentang mungkin perbedaan hasil antara operator ini dan sebagainya, itu nanti
jadi acuan teman-teman untuk menjelaskan di laporan. Nah, untuk gambarnya di sini saya bebaskan, teman-teman bebas mau menggunakan gambar apa aja, gitu ya, saya tidak membatasi. Nah, di sini ada juga sebuah challenge pada baris kode yang paling bawah. Nah, itu challenge ini ketika teman-teman bisa menyelesaikannya, maka teman-teman nanti akan mendapatkan nilai plus, gitu. Nah, untuk format laporan itu gunakan format yang sudah saya upload di Google Colab, gitu ya. Kemudian jika ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang perlu dikonfirmasi, bisa diskusi di grup WA. Dan di sini saya melakukan fokus penilaiannya itu pada penjelasan setiap prosesnya, ya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai coding di Python atau implementasi deteksi tepi pada Python itu. Oke, nanti ini tinggal dijalankan aja, ya. Nah, ini sudah ada semua, baik untuk operator Kelly, Robert, Sobel dan sebagainya saya sudah sediakan. Tapi nanti silakan teman-teman perhatikan cara kerjanya juga seperti apa, jadi biar paham gitu ya. Nah, untuk challenge-nya sendiri di sini itu ada beberapa note. Mungkin nanti bisa teman-teman baca ya untuk instruksinya bagaimana jika ingin mengerjakan challenge yang saya berikan itu sebagai penambah nilai gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja perkuliahan dari saya untuk pertemuan hari ini tentang deteksi tepi. Nah, nanti ketika teman-teman mendapatkan bingung, kesulitan atau apa, silakan feel free chat aja di grup WA gitu ya. Atau nanti saya bisa buatkan juga forum di muka, nanti kita diskusi di situ. Barangkali ada yang teman-teman bingung, tanya ke forum, nanti mungkin dari teman yang lain itu sudah ada solusi atau nanti solusi juga dari saya juga. Pokoknya nanti ketika bingung langsung tanya aja untuk konfirmasi apakah betul seperti ini dan sebagainya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman perkuliahan saya hari ini. Mohon maaf pertemuan ini kita masih menggunakan media daring online ya, Zoom, karena besok saya ada agenda di tempat lain di Bapeda ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.